Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Udat FM. Berjumpa kembali dengan Udat FM di kota Jakarta. Hari ini ada Jumat, tanggal 29 Agustus 2025 sekitar pukul 10 pagi. Kesibukan menuju ke tempat bekerja di sekitar stasiun Palmerah, halte Transjakarta Palmerah. Nah, Udat FM berjalan ke arah selatan di Jalan Tentara Pelajar menuju ke arah GBK, Gelora Bung Karno ya. Kita coba melintas ke arah sana. Semalam sepertinya penyampaian pendapat atau demonstrasi masyarakat dengan berbagai elemen, ada buruh, ada mahasiswa, ada juga komponen pelajar dan masyarakat lainnya. Sepertinya berakhir dengan tragedi ya teman-teman, di mana ada korban jiwa yang menjadi martir, jadi korban dari pengamanan yang dilakukan oleh polisian ya, tertabrak atau mungkin ditabrak atau dilindas ya oleh kendaraan taktis Brimob yang menjadi bulan-bulanan sehingga berakhir dengan kericuhan juga di sekitar Mako Brimob Kuitang. Ini suasana paginya teman-teman, kita coba lihat seperti apa kondisi di sekitar DPR RI ya teman-teman. Tentu saja dari sisi selatan nih teman-teman, kalau Udat FM melihat masih ada penjagaan ekstra ketat dari kepolisian di pintu-pintu yang menuju ke arah perkantoran di sekitar DPR RI. Tadi saya lihat ada yang mengarah ke pintu di sekitar stasiun atau halte Palmerah. Nah, kita coba mengarah ke arah Gelora nih teman-teman, seperti apa kondisi terakhir di hari Jumat pagi ini teman-teman. Nah, ini suasana di dalam ya teman-teman. Tadi ada penjagaan yang relatif ketat oleh polisian dengan senjata lengkap. Nah, yang kita lihat juga di pintu Pancasila yang berada di selatan, yang merupakan titik masuk atau pintu gerbang para anggota dewan masuk ke kompleks DPR RI. Sementara di pintu utara yang berada di Jalan Gatot Subroto ya barangkali ya, di sekitar Senayan, merupakan area resmi untuk penyampaian pendapat dari berbagai elemen yang dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis yang lalu. Nah, ini suasana dari perkantoran DPR RI sisi selatan teman-teman, dengan pagar tinggi ya. Seperti hanya kita temui di sisi utara, yang tidak mungkin diakses oleh pendemo juga lumayan tinggi ya teman-teman. Demikian halnya di sisi utara yang kabarnya sampai di barikade dengan beton-beton yang relatif tinggi dan berat, serta dilumuri dengan oli agar tidak bisa dipanjat. Penyampaian pendapat yang cukup masif di minggu-minggu ini, dari Senin hingga Kamis ini, tentu saja dampak dari upaya sepertinya provokasi juga ya dari DPR RI pada saat penyampaian pidato Presiden Republik Indonesia di menjelang 17 Agustus 2025. Ada penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2026 beserta pidato kenegaraan Bapak Prabowo Subianto yang berakhir dengan joget-joget. Sementara di hari berikutnya pada saat perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Negara juga berakhir dengan joget-joget. Dan ada pun yang menjadi trigger tentu saja adalah adanya tunjangan yang meroket, yang kabarnya sudah menjadi 3 digit, 100 juta lebih ya. Salah satunya adalah tunjangan perumahan yang menyebabkan ekonomi yang berkebalikan tentu saja dengan ekonomi masyarakat yang saat ini yang dalam kondisi morat-marit. Nah, kita berlanjut ke arah SUGBK teman-teman. Nah, ini visitor untuk kendaraan bermotor roda 2 sudah dijaga dan diperiksa oleh pengamanan kepolisian juga teman-teman. Tunjangan meroket menjadi pemicu dan tentu saja upaya olok-olok dari sebagian personil anggota dewan di DPR RI pada saat
penyampaian pidato kenegaraan Republik Indonesia Presiden ya di momen tanggal 15 Agustus 2025 pasca pidato tersebut yang berakhir dengan joget-joget dan mendapat provokasi juga dari beberapa personil yang berusaha mengklarifikasi ya, namun tentu saja malah justru menjadi pemicu semakin gemas rakyat terhadap anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat sebenarnya ya. Nah ini teman-teman. Nah ini gerbang Pancasila nih teman-teman. Di beberapa waktu lalu terlihat banyak coretan, namun sepertinya gercep ya. Coretan-coretan yang merupakan grafiti dari masyarakat sudah tidak ada lagi teman-teman. Nah ini gerbang Pancasila menjadi pintu utama untuk masuk dan keluar dari anggota dewan, termasuk juga barangkali Setjen DPR MPR RI ya. Nah sudah hilang tuh teman-teman grafitinya. Gersepnya langsung dicat hitam. Tulisan-tulisan yang sempat disematkan oleh para pendemo ya. Kemana langsung ke gerbang Pancasila yang menjadi entry dan exit untuk anggota dewan dan staf berikut hal lainnya ya, yang menjadi pintu masuk resmi serta tamu ya. Merupakan pintu selatan dari sisi SUGBK Gelora Bung Karno Jakarta. Terlihat banyak sekali cat-cat baru yang melapisi pembatas jalan, kemudian pilar-pilar di sekitar jalan akses menuju ke GBK ini teman-teman. Ada Adili Jokowi dan sebagainya yang langsung ditutup sepertinya petugas PPSU di pagi atau dini hari tadi ya, sehingga pagi ini sudah tidak terlihat. Dikabarkan yang menjadi korban adalah mitra ojol bernama Alvan Kurniawan ya, yang ditabrak oleh kendaraan rantis di sekitar Pejompongan. Suasana kompleks Gelora Bung Karno di sisi barat ada Hotel Mulia Senayan, di jalan sekitar Asia Afrika Senayan Jakarta. Dan ini arah ke Gerbang Pemuda, ada Kemenpora, ada TVRI, dan ini yang mengarah ke gedung DPR RI di sebelah barat dari GBK. Nah ini adalah suasana di Jalan Gerbang Pemuda di dekat Kemenpora serta TVRI, dan di sebelah kanan ada Indonesia Arena. Sejauh ini kalau Roda TV melihat tulisan-tulisan yang menjadi representasi aspirasi dari masyarakat sudah dihapus di pilar-pilar ataupun pembatas jalan ataupun di gerbang Pancasila yang merupakan akses utama untuk anggota dewan beserta staf beserta barangkali ASN lainnya ya yang mengakses melalui pintu selatan. Sudah kembali rapi ya. Gercep barangkali di dini hari tadi sudah dicat ulang. Tampak sekali cat-cat baru yang melapisi dan masih terlihat secara transparan beberapa aspirasi masyarakat, salah satunya adalah Adili Jokowi. Secara khusus Roda TPM juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya rekan kita, komponen masyarakat dari mitra ojol yang menjadi salah satu korban jiwa dalam penyampaian aspirasi atau demonstrasi yang bertemakan tentu saja melawan ketimpangan, melawan ketidakadilan, melawan arogansi, melawan kematian nurani, yaitu dampak dari meroketnya gaji DPR dan joget-joget di sekitar forum DPR RI, MPR RI ya teman-teman, yang menjadi pemicu beserta olok-olok dari sebagian anggota DPR pasca kejadian tersebut ya teman-teman. Tentu saja malang tak bisa dicegah ya teman-teman. Sudah terjadi kejadiannya, semoga diusut tuntas
yang menjadi pelaku dan terlibat dalam kejadian hingga 1 orang jiwa melayang, teman-teman, diusut tuntas dan diberikan ganjaran yang setimpal melalui hukum yang berlaku di Indonesia. Aparat yang barangkali terlibat semoga diberi hukuman atau sanksi yang cukup. Barangkali ada pejabat yang ikut bertanggung jawab bisa mundur dari jabatannya, diberikan sanksi juga yang setimpal. Rakyat memberikan aspirasi atas upaya yang tidak make sense ya teman-teman, dari birokrasi, dari pemerintah, di mana saat-saat ini masyarakat sedang sulit-sulitnya dalam finansial, mencari rezeki, mencari pekerjaan, lalu tiba-tiba banyak gelar kehormatan diobral oleh pemerintah, oleh kebijakan Pak Prabowo membagi-bagi tanda kehormatan, serta juga membagi-bagi tunjangan bagi kalangan anggota dewan. Sebuah ironi yang cukup mengenaskan ya. Di sela-sela klaim juga bahwa Indonesia ekonominya meroket, padahal kalau melihat fakta-faktanya sangat jauh panggang dari AB. Ini berarti sudah berada di sekitar Indonesia Arena. Kabarnya sempat terdampak juga di beberapa pos, sempat dibakar oleh massa pada saat kesempatan penyampaian pendapat di hari Senin. Arus lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda, kalau berarti perhatikan ada sedikit longgar ya. Pukul 10 lewat, biasanya agak padat di sekitar ini, baik yang menuju ke arah Sudirman maupun sebaliknya. Biasanya agak sulit udah TPM melintas. Sekarang relatif mudah untuk menyeberang ya teman-teman. Nah, ini Indonesia Arena teman-teman. Nah, udah TPM lihat bekas-bekas barangkali ada insiden di hari Senin yang lalu yang juga cukup panas ya, demo penyampaian pendapat di sekitar DPR RI. Jadi tersumbatnya pintu-pintu aspirasi masyarakat dalam atau kanal-kanal penyampaian pendapat ya tentu saja akan menjadi bom waktu ya teman-teman. Bisa meledak kapan waktu, dengan trigger tentu saja. Soal ketimpangan ini sangat sensitif teman-teman ya. Rakyat dalam kondisi sebagian besar susah payah ya mencari rezeki, daya beli yang anjlok gitu ya. Sementara para birokrat, politisi, dan para pejabat pemerintahan sepertinya relatif menyampaikan komunikasi yang tidak baik ya, buruk sekali dalam menyampaikan respon terhadap pendapat atau keadaan di masyarakat, baik protes maupun sindiran ya teman-teman. Sayangnya malah jadi olok-olok dan menjadi trigger untuk masyarakat turun ke jalan. Suasana di Senayan Park relatif normal, namun tentu saja volume kendaraan sepertinya cukup banyak menurun ya. Kalau Ratu melihat cukup gercep juga. Jadi bekas-bekas grafiti sudah dihapus ya di halte-halte pembatas jalan, ada juga di pilar-pilar. Sehingga pagi ini sudah tidak terlihat lagi aspirasi-aspirasi masyarakat dalam bentuk remark di berbagai titik yang merupakan kekesalan dari masyarakat ya, yang berdampak pada kericuhan sampai demonstrasi di malam hari. Hingga pagi ini cukup terlihat pengamanan dalam, security di berbagai titik, baik security GBK maupun security instansi berikut mall. Di sini cukup atraktif ya di pagi ini. Banyak banget personil yang sedang berhilir mudik. Suasana pukul 10.21 tanggal 29 Agustus 2025 di sekitar flyover Gerbang Pemuda Senayan Jakarta yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto dan Sudirman ya teman-teman, yang sempat menjadi titik juga kericuhan di demonstrasi atau penyampaian pendapat pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 lalu. Jadi ada 2 hari yang sempat menghangat ya, tanggal 25 hari Senin dan tanggal 28 hari Kamis yang lalu.
Flyover Jalan Gerbang Pemuda di atas Jalan Gatot Subroto ya teman-teman, yang mengarah dari Sudirman dan sebaliknya. Relatif agak lengang kalau lihat, perhatikan ya, dari biasanya kendaraan masih ada hilir mudik tapi tidak sepadat biasanya. Rata sampai juga ke kolong flyover teman-teman di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi. Nah, coba kita menyeberang, ingin lihat kondisi di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi, di mana ada pintu atau situs tempat demonstrasi atau penyampaian pendapat di sisi utara yang berdekatan dengan jalan tol dalam kota ya teman-teman. Suasana di tol dalam kota dalam kondisi normal sepertinya teman-teman, sudah berjalan seperti biasa ya, 3 lajur ya difungsikan. Ada exit tol juga di sekitar sini yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto. Nah, ini dinamakan jalan yang mengarah dari timur ke barat, di samping jalan tol, di depan gedung DPR RI ya, Senayan. Nah, berarti masih harus berjalan ke arah barat ya. Nah, teman-teman, sudah banyak jadi coretan-coretan di PJU, sudah dilapisi dengan cat baru ya. Gercep juga, PPSU ya. PPSU Jakarta tentu saja yang menjadi ujung tombak sepertinya ya. Cermin juga langsung dibersihkan, sepertinya ada tulisan-tulisan ya sebelumnya. Dengan dibersihkan ala kadarnya. Yang penting barangkali menghapus tulisan ataupun grafiti yang berada di objek-objek tersebut.